Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengujian hasil perakitan komputer. Dalam pengujian hasil perakitan komputer itu masih berkaitan dengan BIOS, khususnya bunyi bip code yang dihasilkan oleh BIOS ketika kita pertama kali menyalakan PC komputer atau laptop, biasanya terdengar bunyi bip. Baik itu bunyi bip sekali ataupun dua kali. Biasanya jika bunyi bip sekali atau dua kali terdengar itu menandakan bahwa BIOS sudah mengecek hardware yang kita miliki tidak ada masalah, sehingga bisa dilanjutkan ke sistem operasi. Nah, permasalahannya ketika bunyi bip tidak terdengar ketika kita menyalakan komputer atau bunyi bipnya beberapa kali atau berulang-ulang, itu menandakan bahwa di PC kita sedang ada masalah. Nah, saat ini kita akan mencoba belajar atau mengartikan kode-kode bip code yang dihasilkan oleh BIOS ketika melakukan power on self test tadi. Perlu kita ketahui, setiap komputer memiliki tampilan pos BIOS yang berbeda, tergantung jenis BIOS yang digunakan pada motherboard. Ya, kita bisa lihat motherboard kita memiliki BIOS apa ketika kita menyalakan PC kita. Kadang pos BIOS tidak muncul di layar, tetapi diganti logo merek komputer. Itu kenapa? Karena disetting di BIOS-nya. Karena dengan mendisable tampilan logo, maka pos BIOS akan tampil di layar. Jadi, untuk menampilkan logo atau tidak menampilkan logo, kita bisa setting di dalam BIOS. Berikut adalah tampilan pos BIOS. Di sini ada dua tampilan BIOS yang umum, ya. Sebentar. Nah, ini adalah BIOS yang umum yang di PC yang umum, kemudian ini adalah PC yang merek Dell. Seperti ini. Ya, ini tampilan BIOS. Jadi ada beberapa tampilan BIOS. Berikut kita coba memahami jenis bip code BIOS dan artinya. Secara umum ada 4 produsen, yaitu AMI BIOS, Word BIOS, Phoenix BIOS, serta Mac BIOS untuk komputer. Produksi Apple itu kita pakai Mac BIOS yang menggunakan sistem operasi Macintosh. Sedangkan AMI, Word, sama Phoenix itu biasanya umum memakai Windows atau Linux. Ya. Berikut kode-kode bunyi bip code yang dihasilkan oleh AMI BIOS, diantaranya satu bunyi bip pendek, biasanya berbunyi bip. Nah, kalau pakai AMI biasanya ada masalah di situ, di DRAM, refresh failure, memori. Dua bunyi bip pendek, bip bip, itu parity circuit failure. Kemudian jika bunyinya bip bip bip, itu ada base 64 ke RAM failure-nya. Tapi ketiga ini jarang, ya. Kadang biasanya RAM, DRAM-nya, atau sistem time failure biasanya bip 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 4 kali pendek. Situ kita bisa lihat, ya, bagaimana kalau ada proses yang gagal, ada keyboardnya yang tidak terkoneksi dengan benar, atau hardware keyboardnya bermasalah, atau virtual mode-nya, display memorinya, read write-nya, ROM BIOS, CMOS, shutdown, read write error, cache memori. Nah, kalau bunyi bip panjang biasanya seperti ini. Bip, 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 bip. Nah, itu bunyi panjang. Kalau bunyi yang ini, misalnya display rate-nya, bip, 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 bip. Ya, 8 kali. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa baca arti dari bunyi BIOS dari AMI yang jika munculnya seperti ini. 1, 2, 3, atau selanjutnya. Kemudian dari Word BIOS, bip code-nya itu biasanya 1 bip panjang, 2 bip pendek mengindikasikan terjadi kesalahan pada video ya, atau VGA card. Ya. Dan BIOS tidak dapat mendeteksi komponen video untuk menampilkan informasi pada monitor, sehingga BIOS tidak bisa mengecek VGA-nya ada atau tidak, atau informasinya ada atau tidak.
Jadi kalau UART BIOS umumnya bunyi bip 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 bip, itu akan berulang-berulang kali nanti bunyi seperti itu. Bip 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 bip. Nah, itu jadi kalian bisa waspada jika terjadi bunyi seperti itu pada UART BIOS, berarti menandakan VGA-nya bermasalah. Bisa jadi VGA harus diganti atau perlu dicek lagi. Nah, kemudian ada bunyi bip lainnya mengindikasikan terjadi kesalahan memori. Namun, jika ada kesalahan lainnya, BIOS akan menampilkannya di layar. Nah, nanti kita akan belajar tentang pesan-pesan yang ditampilkan di layar seperti apa. Jadi, ini adalah bip code yang dihasilkan oleh UART BIOS. Kemudian, di sini ada bip code yang dihasilkan dari IBM BIOS. Jika tidak ada bunyi bip, itu bisa jadi kemungkinan tidak ada tegangan power supply, memory card, VGA card, sound card, LAN card ada yang longgar, belum terbenar hubungan singkat. Nah, jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang perlu kita cek ketika tidak ada bunyi bip. Apakah power supply-nya nyala, apakah memorinya ada atau tidak, atau terpasang dengan benar atau tidak. Begitu juga kita cek VGA, sound card, LAN card, atau terjadi konsleting. Jika ada bunyi bunyi bip pendek, bip normal pause, komputer booting dengan baik. Nah, ini tadi yang saya bicarakan di awal. Jika terdengar bunyi bip sekali pendek, itu biasanya normal. Dan seterusnya, kalian bisa baca kembali, ya. Bip panjang, bip pendek berarti bip 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 bip. Nah, itu mengidentifikasi ada masalah pada motherboard. Nah, kalau tadi di UART itu jika bunyi panjang 1 dan pendek 1 adalah VGA. Jadi berbeda-beda arti dari bip code-nya, ya. Jadi ini bisa disimpan daftar-daftarnya, tidak perlu dihafalkan. Kalau memang mau dihafalkan ya silahkan, tetapi banyak sekali kode-kodenya. Kita lanjut. Nah, Phoenix. Nah, Phoenix BIOS ini paling banyak kode-kodenya. Kalian nanti bisa lihat satu-satu. Misalnya, saya bacakan yang... Nah, ini banyak sebentar. Nah, BIOS ROM checksumnya. Misalnya yang salah. Bunyinya. Bip, 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 bip. Nah, seperti itu. Kita nggak ngerti nih mana panjang, mana pendeknya. Ya. Jadi, dia bentuknya seperti ini. Bip, 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 bip. Seperti itu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini masih banyak kode-kode bip code yang dihasilkan oleh BIOS Phoenix. Ini tidak bisa saya hafal, paling kalian perlu simpan nanti sewaktu-waktu ketemu masalah tersebut bisa lihat daftarnya. Oke. Nah, kemudian kita ke Macintosh BIOS. Ini jika dua nada bip berbeda, itu sama saja dengan logic board atau SCSI bus bermasalah. SCSI bus ini terkait dengan hard disk, ya. Logic board ini motherboard nanti. Nada start, hard disk berputar, monitor blank, tidak ada tampilan, itu menandakan VGA atau video control bermasalah. Jadi kalau berkaitan dengan tampilan itu pasti VGA. Tidak ada bip, logic board bermasalah, motherboard bermasalah. Jika bip nada tinggi, 4 bip nada tinggi, SIM bermasalah. Bip, 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 bip. Atau kebalikannya itu biasanya SIM atau RAM. Jadi kita perlu perhatikan bip code yang dihasilkan ketika BIOS itu memberikan sinyal. Nah, kemudian terkait pengecekan perangkat input, proses, output, dan media penyimpanan pada BIOS, kita bisa ngecek apakah perangkat input kita sudah benar atau tidak, supaya bip code yang dihasilkan BIOS itu normal. Nah,
Jika keyboard dan mouse itu jika mengalami masalah, maka itu akan ada konfirmasi pada layar POS atau layar pada sistem POS ya, pada pengecekan pertama kali. Keyboard error atau not detect, atau kita tidak bisa menekan tombol F2 atau del untuk masuk ke BIOS. Nah, itu biasanya ada masalah di keyboardnya, tidak berfungsi. Bila hal tersebut terjadi, maka bisa dipastikan keyboard rusak atau pemasangan terminal keyboard kurang tepat. Kita bisa cek. Nah, ini dia pesan yang umumnya ditampilkan oleh BIOS pada saat POS ya. Nah, di sini ada keyboard error, berarti bermasalah di keyboardnya, apakah tidak masuk, penempatannya tidak pas, atau memang keyboardnya sendiri yang bermasalah. Kita bisa mengganti keyboard yang lainnya. Kita bisa coba seperti itu untuk mengecek apakah keyboardnya benar-benar error atau tidak. Sedangkan untuk mouse, pengecekan pada BIOS hanya bisa dilakukan pada BIOS tipe UEFI BIOS yang sudah support mouse. Apabila mouse rusak, kita tidak bisa menggerakkan pointer untuk membantu proses setting pada BIOS. Nah, untuk perangkat input mouse itu umumnya ada dua jenis ya, tapi sekarang ini pada tipe USB ya, satu lagi PS2 sebenarnya. Kalau misalnya mouse kita rusak, maka kita tidak bisa menggerakkan apapun. Berarti itu takut terkendala di mouse-nya. Kita coba dengan mouse yang baik apakah bisa atau tidak. Salah satunya seperti itu. Kemudian perangkat proses. Untuk pengecekan perangkat proses pada BIOS biasanya berjalan secara otomatis pada waktu POS mulai bekerja. Apabila ada kesalahan perangkat, hasilnya akan ditampilkan pada monitor. Berikut contoh gambar informasi perangkat proses pada POS. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ketika BIOS pertama kali tampil, di sini tampilkan yang saya tunjuk, ini adalah BIOS manufacturer. BIOS yang kita pakai adalah Word, ya. Kemudian main processor ini adalah informasi tentang prosesor yang digunakan, ya, 2,5 GB. Kemudian ada memorinya 2 GB. Ini 20961128, ini 2 GB. Oke. Nah, kemudian ID channel master Samsung SP ini adalah hard disk. Maka POS akan menampilkan seperti ini. Nah, kemudian dia mendeteksi ternyata kita punya DVD room, DVD RW. Seperti ini. Nah, del untuk masuk ke BIOS, waktu itu kita pernah belajar tentang untuk masuk ke BIOS adalah del, atau F12 untuk boot menu. Jadi, ini tampilan yang umum ditampilkan pada saat POS oleh BIOS. Nah, dari informasi hasil POS di atas dapat disimpulkan beberapa hal tadi sudah kita lihat. Nah, sedangkan untuk pengecekan temperatur atau CPU komputer dan fan speed bisa dilakukan harus masuk BIOS dulu, tidak bisa di luar. Nah, ini dia, kita bisa lihat. Ini contoh informasi sistem temperatur yang ada di BIOS. Tetapi tidak menutup kemungkinan saat-saat sekarang BIOS sudah canggih, sehingga ini adalah tampilan BIOS yang lama ya. Tampilan BIOS yang baru itu sekarang sudah bisa menampilkan secara grafik di depan. Jadi lebih canggih dan lebih mudah untuk dibaca. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang pengecekan perangkat input kalau bermasalah, yaitu keyboard dan mouse ya. Sekarang adalah perangkat output. Untuk perangkat output pada BIOS itu adalah monitor. Jadi apabila gambar tidak tampil pada monitor, berarti ada kesalahan pada pemasangan VGA memori atau monitor itu sendiri yang rusak. Atau ya, VGA pada motherboard yang rusak. Apalagi kalau motherboardnya onboard. Ya, takutnya part di onboard VGA-nya itu yang rusak. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pesan error lainnya yang akan kita coba pelajari seperti ini. Yang di kotak merah. CMOS checksum bad. CMOS dead time not set. Press F1 to run setup.
atau load default. Kita pilih setup. Nah, di setup ini permasalahan seperti ini adalah baterai cemos yang sudah habis. Nah, kalau baterai cemos sudah habis ya harus kita ganti. Beli di toko listrik biasanya ada sekitar 8 sampai 10 ribu. Ya. Oke. Nah, ini beberapa pesan error codes yang end message yang bisa kita lihat. Nah, jika ada pesan CMOS battery failed seperti ini misalnya. Langkah pertama, load setting default in setup dan reboot the system. Itu langkah pertama. Kalau masih muncul seperti itu, ganti CMOS baterainya. Tadi saya contoh ya. Jika sudah diganti baterai, tetap masih memunculkan CMOS battery failed, berarti itu ada bermasalah di motherboardnya. Oke. Jadi langkah-langkah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ini adalah langkah-langkah solusi yang harus kita kerjakan. Perhatikan, saya ulangi lagi ya. Jika CMOS checksum error terjadi, cek dulu langkah pertama. Make sure the equipment, diskette, drive, hard disk, keyboard, and then connected properly. Ya, perhatikan langkah pertama ini. Ada yang sudah dipasang atau belum? Jika belum, kita pasang. Jika sudah kita pasang masih muncul CMOS checksum error, langkah kedua, lakukan load default setting in setup. Jika langkah 2 juga tidak bisa, kita masuk ke langkah ketiga, CMOS battery should be replaced. Dan terakhir adalah, jika masih bermasalah juga, harus ganti motherboard atau motherboardnya diperiksa. Seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang yang bisa kita perhatikan dan langkah-langkah cara menghandle-nya supaya pesan itu tidak muncul kembali. Lihat. Jika ada muncul hard disk failure, reset failed, ya. Misalnya ada control di failed, berarti ini yang perlu dicek adalah hard disknya atau sistem operasinya. 08 sector verified failed, berarti ini di dalam di sektor hard disknya. Non-system disk or disk error, replace and strike any key when ready, ini umum. Ini BIOS telah mengecek hard disk, ternyata di hard disk tidak ada sistem operasi. Nah, ini jadi kalau muncul seperti ini, pesan seperti ini, di hard disk tidak ada sistem operasi. Dia minta hardware yang ada sistem operasinya. Apakah itu bentuk CD atau USB, nah seperti itu. Oke. Nah, ini masih banyak lagi. Oke. Saya kira saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.